Innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin pada saat hari berhisab, di mana semua hadir, yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu dipanggil menghadap Allah. Ini dia makna menghadap Allah. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafa, menurunkan penutupnya. Kemudian Allah berkata kepadanya, ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosamu yang ini? Ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin mengatakan, na'am ay rabbi, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin menjawab, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga dia, ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, Allah berkata, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha alaika fid dunya, aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, 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 kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kadang kita merasa hidup ini terlalu berat. Mohon nasihatnya Ustaz agar bisa tetap istiqamah dan tidak terjerumus ke dalam maksiat. Salah kalau kita memandang hidup ini terlalu berat. Hidup ini simple. Salah, Pak. Saking simpelnya, lihat orang-orang yang ada di hutan. Tidak ada pendidikan, tidak ada lampu, tidak ada kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan, tidak ada ini, tidak ada itu. Mereka bisa hidup? Bisa hidup? Bisa, berarti hidup ini simpel. Siapa yang mengatakan hidup ini terlalu berat? Kesalahan kita ketika menilai hidup di dunia ini terlalu berat.
Hidup di dunia ini simple. Asumsi kita dia berat-berat menjadikannya berat benaran. Untuk hidup sehari-hari Allah sudah cukupkan untuk kita seluruh kebutuhan kita. Namun Allah tidak memberikan kepada kita keinginan kita. Kita ingin anak sekolah di sana. Ternyata biayanya besar. Kita nggak sanggup untuk itu, lalu kita paksakan. Terasa beratnya hidup. Kenapa berat hidup? Karena kita paksakan sesuatu yang kita tidak sanggup mengerjakannya. Padahal anak kita kalau tidak sekolah di situ pun insya Allah kita hidup. Anak kita hidup dan kita masih tetap bisa mendidik anak, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita dan anak-anak kita. Siapa bilang kalau orang tua tidak menyekolahkan anaknya di tempat itu kemudian orang tuanya menjadi orang tua yang tidak pandai mendidik anaknya? Artinya beban hidup kita yang kita buat sendiri karena keinginan kita yang lebih daripada kemampuan kita. Kita ingin terasa berat sekali biaya makan. Karena makanan yang kita lihat restoran yang sangat mahal. Padahal restoran yang biasa-biasa saja kita sanggup untuk membayarnya. Demikian lakukan dalam kehidupan. Demikian lakukan dalam kehidupan. Bahwa hiduplah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini akan terasa simpel biiznillahi azza wajalla. Ana selalu mengatakan kepada saudara-saudara ana, ya akhi, antum beli ke pasar, beli pisang 1 sisir, itu sudah bisa untuk 3 hari sarapan pagi. Simpel kan hidup? Beri berapa harga pisang 1 sisir? Sangat murah, itu sudah bisa untuk sarapan pagi kita 3 hari. Siapa yang mengatakan hidup ini susah? Hidup ini susah karena terlalu banyak yang kita inginkan dari hal-hal yang kita tidak mampu mengerjakannya. Maka hilangkan keinginan yang tidak mampu kita kerjakan itu, hiduplah sesuai dengan apa yang kita miliki. Fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan mendekatkan seorang mukmin pada saat hari berhisab, di mana semua hadir, yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu. Satu persatu dipanggil. Menghadap Allah, ini dia makna menghadap Allah. Untuk dihisab oleh Allah. Nabi mengatakan innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan orang mukmin. Wa yadha'u 'alaihi kanafah, dan meletakkan penutupnya, tirai pembatas, yasturuhu, yang akan menutup mukmin itu. Sehingga hanya ada dia dan Rabbnya. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafa, menurunkan penutupnya. Apa maknanya di sini yang bisa kita ambil? Yang makna yang kita ambil di sini hanya kita dan Allah. Maka latihanlah untuk hanya antum dan Allah. Hanya antum dan Allah. Latihan untuk mencari waktu untuk beribadah yang ada hanya antum dan Allah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah sholat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah, di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran di kesendirian. Semangat membaca Al-Quran ketika sendiri. Ketika antum sendiri hanya antum dan Allah. Ada saatnya nanti di akhirat hanya antum dan Allah. Maka latihan di dunia saudaraku.
Jangan kita hanya beramal ketika ada orang. Setelah orang tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Kalau ataupun kita kerjakan amal di saat orang tidak ada, kita bermalas-malasan. Tidak seperti semangat kita ketika ada orang lain. Latihanlah, perbanyaklah amalan yang hanya antum dan Allah, agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanaf. Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosamu yang ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin mengatakan, "Na'am, ai Rabbi." Benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin menjawab, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga dia ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya dengan sekejap mata, Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, 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 kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Jujur kepada diri sendiri apa yang telah kita lakukan. Dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu, Allah bukakan. Demi Allah, kita tidak tahu di mana mata kita ini harus, kemana wajah kita harus kita sembunyikan. Karena hanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabb-Nya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya Dia dan Rabb-Nya, hanya Dia dan Rabb-Nya. Ya akhi, rajin-rajinlah antum melakukan amalan, hanya antum dan Rabb antum, yang lain tidak ada. Istri tidak ada, anak tidak ada, saudara tidak ada, sahabat tidak ada, tak ada manusia kecuali hanya anda dan Allah. Supaya di akhirat itu yang Allah akan lakukan kepada kita. Rajin-rajinlah minta ampun di dunia,
supaya di akhirat benar-benar ketika kita minta maaf kepada Allah, Allah maafkan dosa dan kesalahan kita. Nabi melanjutkan, wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, dikata saksi-saksi, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim, orang musyrik, orang kafir, orang munafik yang benar-benar munafik tidak diturunkan penutup. Allah menyampaikan kepadanya dosa-dosanya di hadapan orang ramai. Dan bukan orang ramai seramai ini, dari mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati dengan datangnya hari kiamat. Mau kita letakkan di mana wajah kita ketika itu? Kalau kita yang mengalami, na'udzubillahi min dzalik, maka lakukanlah di dunia. Lakukan di dunia. Sebelum saatnya kita ingin melakukan, namun tidak ada kesempatan untuk melakukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mulianya manusia karena mereka berdosa dan kemudian bertaubat. Camkan itu baik-baik. Mulianya manusia karena mereka berdosa, namun kemudian mereka tinggalkan dosa itu dan bertaubat. Terlaknatnya iblis karena dia berdosa, kemudian continue di atas dosa itu. Tinggal pilih. Mau yang mana? Mau jalan Nabi Adam atau mau jalan syaitan? Pilihan ada di depan kita. Review maksiat kita yang kita belum bertaubat kepada Allah. Mau meniru Nabi Adam atau mau meniru syaitan? Pilihan di tangan kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Kalau ingin pulang kampung, masuk istana-istana di kampung kita, tiru Nabi Adam. Berhentilah dari dosa-dosa itu, beristighfarlah kepada Allah, tinggalkan dosa tersebut, sesali masa lalu kita yang suram, dan bertekadlah untuk tidak akan lagi melakukannya. Tekad untuk tidak lagi akan melakukannya. Soal terjerumus lagi nanti itu urusan lain. Yang penting kita punya tekad untuk tidak lagi melakukan. Kalau sudah ada 3 itu, kita telah bertaubat, dan taubat kita pasti diterima oleh Allah, karena Allah tidak akan ingkar janji. Sesali masa lalu, tinggalkan, bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Kalau ingin pulang kampung, kalau ingin pulang kampung ke surga, karena pulang kampungnya 2 nanti, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Pulang kampung juga. Tapi pulang kampung yang kita inginkan dalam bahasan kita adalah pulang kampung ke surga. Sebelum turun, Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah. Lalu dia berkatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ucapan Nabi Adam yang hendaknya kita selalu ulang-ulang. Selalu kita ulang-ulang. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan maksiat. Kami pernah mengisi waktu umur kami dengan perbuatan maksiat yang Kau larang, ya Rabb. Kami berdusta, kami menipu, kami membuka aurat, kami pernah terjerumus ke tangkal dan jimat, kami pernah mengkeramatkan sesuatu selain Engkau, menyembahkan, mempersembahkan sesajian kepada selain Engkau, ya Rabb.
Kami zolimi diri kami dengan perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan ghibah, perbuatan namimah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ucapan ini harus kita ucapkan selalu. Ucapan ayah kita Adam. Dengan ucapan itu Allah ampuni dia. Dan akan ia kembalikan Nabi kita, Nabi Adam itu ke kampung halamannya yang sebenarnya itu surga. Andai kita rajin mengucapkan kalimat ini, dan kita benar-benar hayati kalimat ini, dan kita benar-benar komitmen dengan kandungan kalimat ini, kita akan kembali ke kampung halaman ayah kita Adam yang sebenarnya itu surga Allah. Kita akan ke sana. Allah berjanji bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahan dan serius di dalam taubatnya, kemudian beriman dan beramal saleh, Allah berjanji Allah akan masukkan ke surga itu. Surga tempat di mana Nabi Adam pernah ada di sana. Ayah kita Adam pernah ada di sana. Saudaraku, saudariku, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzolimi diri kita sendiri. Yang akan hancur dan binasa dengan maksiat kita adalah kita, bukan orang lain. Yang akan celaka dan binasa dengan dosa kita adalah kita. Kita yang akan binasa, kita yang akan sengsara, kita yang tidak akan bahagia, dan kita yang akan menderita dengan dosa dan maksiat itu, bukan orang lain. Maka orang yang berbuat maksiat, dia menzolimi dirinya. Apapun jenis maksiat itu. Dan semua kita, tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Semua kita pernah mengukir sejarah gelap dalam hidup. Siapapun orangnya. Tidak ada orang yang hidup ini di permukaan bumi sekarang ini catatan hidupnya bersih tanpa dosa. Enggak ada. Tidak ada. Pilihan di depan kita ada dua, meniru Nabi Adam atau meniru syaitan. Maka ucapkan kalimat itu selalu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzolimi diri-diri kami dengan perbuatan maksiat. Engkau tahu, walau istri kami tidak tahu. Engkau tahu, walau suami kami tidak tahu. Engkau tahu, walau tetangga dan anak kami tidak tahu. Engkau tahu, walaupun orang-orang yang dekat dengan kami tidak pernah tahu. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami minta ampun kepadamu sekarang. Kalau engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya. Itu perkataan ayah kita Adam yang diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Kemudian tetap saja akibat dari perbuatan dosa itu adalah penderitaan. Nabi Adam kemudian diturunkan ke negeri yang penuh dengan penderitaan. Dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Jangan bangun istana kita di Rawamangun. Jangan bangun istana kita di Blok M. Jangan bangun istana kita di Pondok Gede. Jangan bangun istana kita. Bangun istana kita di sana. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan.
negeri ini negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga, mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Kita mau pulang. Mau pulang, tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u
ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud? Kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Nggak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya.
tempat-tempat kosong ada penunggunya. Nggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita nyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam, dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arat. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil. Tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa taala
dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ada anak perempuan baru tobat 2 minggu, dia pakai kerudung syar'i, kerudungnya panjang. Ketemu sama emaknya, emaknya pakai kerudung model jaket derajat, model begitu tuh. Dia main betot aja, mak. Ini kerudung nih mak nih. Ini nggak disyariatkan dalam Islam mak. Ini kalau memang mak yakin begini kerudung, ini bid'ah dolalah mak. Emaknya bilang astagfirullahaladzim. Neng, gua pakai di kerudung udah 40 tahun. Lu kan pakai kerudung baru 2 minggu. Apa jadi hebatan lu gitu kan? Nah, suka ngegas, berlebih-lebihan. Gulu ya bang, gulu. Nggak paham usul fikih, nggak paham akidah, nggak paham tarbiyah, main hantem kromo. Bro, hidayah itu datang bertahap. Nah, makanya kata ulama jangan berlebih-lebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya seluruh manusia di atas muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji. Wa'dallah haq. Janji Allah adalah pasti. Sehingga tidak mungkin ada kedustaan dalam janji Allah. Orang yang beriman paham kalau Allah sudah berjanji, kemuliaan akan datang dalam kehidupan. Kemuliaan akan datang dalam kehidupan. Kemuliaan yang diinginkan ketika manusia mengerti bahwa sesungguhnya Allah turunkan keberkahan dengan cara-cara yang diperintahkan. Terkadang manusia menganggap bahwa keberkahan yang dia miliki adalah sebuah kebaikan yang Allah janjikan. Padahal belum tentu. Karena yang namanya al-ma'unah. Al-ma'unah, tolabul ma'unah. Meminta pertolongan kepada Allah, yakni dengan sabar dan sholat. Kita lihat. Kemuliaan di hadapan kita. Ditebarkan keindahan pemandangan fenomena Pulau Dewata. Mereka menganggap kemuliaan dekat dengan kehidupan mereka. Tetapi yang dipertontonkan adalah hal-hal yang bertentangan dengan kemuliaan. Syirik. Kesyirikan yang merajalela menjadi sebuah kenyamanan. Padahal demi Allah, inilah yang dikatakan istidraj. Kenyamanan, ketentraman, kemuliaan yang bukan dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Iman yang dikaitkan dengan maunah. Al-ma'unah wasta'inu bis sabri was shalah, meminta tolong dengan sabar dan solat. Tetapi secara umum bahwa Allah sendiri yang mengatakan Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta dan Allah yang mencukupi. Sehingga mungkin banyak orang yang enggak beriman tercukupi karena memang fitrah Allah kepada hambanya seperti itu. Tugas hamba itu bersyukur. Bersyukur atau bersabar. Dua kemuliaan yang dijanjikan dalam Islam. Orang yang bersabar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur ku tambah. Orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Efek kedua hal ini yang dikatakan al-ma'unah karena cara yang betul. Tapi kalau caranya sudah salah, bagaimana kemuliaan datang dalam kehidupan? Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menolong orang yang berbuat zalim. Zalim yang dimaksud kesyirikan yang merajalela. Wa maliz zalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Jamaah yang Allah muliakan, para pemirsa yang Allah cintai. Demi Allah, kemuliaan betul-betul datang dengan sabab. Sabab yang baik mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, tetaplah buat sebuah kebaikan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan tertipu dengan fenomena yang ada, yang nyaman datang karena keburukan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kita berada di sebuah tempat, yakni alam yang asri di area Ciampea, Bogor Barat. Kita bisa melihat sekeliling kita ini merupakan sebuah nikmat yang Allah telah mudahkan kepada kita. Allah sendiri yang mengatakan bahwa huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Ini semua ini merupakan sebuah kemudahan. Kemudahan yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi bahwa sesungguhnya Allah lah yang menjadikan bumi ini mudah buat manusia, buat kalian. Diperintahkan kita untuk memanfaatkan kemudahan tersebut dalam sebuah perintah famshu fi manakibiha. Berjalanlah di atasnya, manfaatkan kemudahan tersebut. Wa kulu min rizqi, makanlah rizki yang telah Allah tebarkan. Sehingga manusia adalah makhluk yang Allah berikan pengkhususan kemuliaan ketimbang makhluk yang lain. Tugas manusia mensyukuri semua nikmat yang Allah mudahkan untuknya. Karena bersyukur ini merupakan cara mendatangkan akumulasi sebuah kebaikan. Ada nilai tambah pada syukur yang kita lakukan. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum al-azidannakum. Kalau seandainya kalian mau bersyukur, kata Allah, ku tambah. Ini sebab datangnya kenikmatan yang berlipat ganda. Allah perintahkan wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Cuma mungkin yang harus selalu diingat, Allah menekankan wa ilaihin nusur, kepada Allah lah tempat kembalinya kalian. Nikmat akan ditanya. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.